Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isis Naningsi. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Babakan, Kabupaten Cirebon, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini, saya akan membahas materi tentang teks editorial, yaitu ada pada semester yang pertama. Untuk pembahasan kita kali ini adalah struktur dan kebahasaan teks editorial, di mana dalam pembahasan ini adalah kita membahas struktur editorial dan juga kaidah kebahasaan teks editorial. Untuk yang struktur, kita bagi menjadi tiga, ada masalah ataupun pernyataan atau juga pendapat. Lalu di sini ada argumentasi, lalu ada penegasan ulang. Untuk masalah, di mana pada saat kita membuat editorial, itu harus kita menyampaikan suatu permasalahan yang sedang booming ataupun yang sedang ramai dibicarakan orang. Karena yang namanya tes editorial di sini merupakan suatu catatan dari suatu redaksi yang membahas tentang suatu permasalahan yang ada. Nah, setelah permasalahan itu ada, lalu ada yang dikatakan dengan argumentasi. Nah, argumentasi di sini merupakan pemunculan dari adanya suatu masalah, sehingga ketika masalah itu muncul, maka akan timbullah argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh beberapa orang yang sehingga orang itu merasa memberikan suatu argumennya. Lalu di sini ada penegasan ulang. Untuk penegasan ulang di sini yaitu menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan sehingga pada saat kita mengetahui permasalahannya ataupun pada saat kita ingin tahu apa itu masalahnya, di sini dibutuhkan penegasan ulang. Di sini ada yang dikatakan dengan kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan di sini ada yang menggunakan kalimat yang retoris, ada yang menggunakan kata-kata yang populer, ada yang menggunakan kata ganti petunjuk, dan juga ada yang menggunakan konjungsi yang kausalitas. Nah, di sini kalau untuk yang dikatakan dengan menggunakan kalimat yang retoris itu, di mana kalimat retoris itu yang tidak membutuhkan suatu jawaban, sehingga tanpa jawaban pun orang itu akan akan tahu jawabannya. Contohnya, saya lapar. Nah, kata-kata yang saya lapar itu tidak perlu ada jawabannya. Nah, lalu ada yang menggunakan kata-kata yang populer. Kata-kata yang populer karena untuk editorial di sini kan permasalahan itu muncul dikarenakan ada suatu problem yang dimana pada saat itu permasalahannya sedang hangat dibicarakan sehingga kata-kata yang digunakan itu kata-kata yang mudah dimengerti oleh setiap orang ataupun orang yang membacanya. Kata-kata populernya di sini misalnya kita bisa mengambil bahasa-bahasa yang saat ini yang mudah diterima oleh halayak ramai. Nah, lalu ya ada yang dikatakan dengan kata ganti petunjuk. Nah, kata ganti petunjuk itu bisa kita artikan, kita ambilkan suatu contoh karena yang namanya editorial itu mengambil suatu permasalahan yang sedang ramai dibicarakan, misalnya kata petunjuknya di situ di mana dan kapan. Lalu ada yang katakan dengan konjungsi yang kausalitas. Konjungsi kausalitas itu dibagi menjadi tiga. Ada yang konjungsi sebab akibat, ada akibat sebab, ada sebab akibat akibat. Nah, di situ kembali lagi kepada dari struktur tes editorial di sini, sehingga memunculkan masalah atau juga pengenalan isu yang dimana sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, di situ akan muncul di mana menjadi suatu bagian cerita ataupun menjadi bagian suatu permasalahan yang akan dibicarakan. Nah, di sini ada yang dikatakan dengan rancangan teks editorial.
Dibagi menjadi dua, yaitu ada penyusunan teks editorialnya dan juga ada yang dikatakan dengan penyuntingan teks editorial. Nah, untuk langkah-langkah menyusun teks editorial, itu yang pertama adalah mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Nah, tadi bahwa di dalam struktur itu yang pertama adalah pengenalan isu. Nah, kita harus mencari tahu dulu isu apa yang nanti akan kita sampaikan kepada halayak ramai sehingga berita yang kita buat itu berita yang memang benar-benar akurat. Nah, ada yang katakan dengan mengumpulkan informasi, lalu menganalisis masalah, lalu memberikan suatu solusinya, lalu menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Nah, dalam membuat tes editorial di sini, karena di situ kan membicarakan suatu permasalahan, sehingga kita tidak hanya memberikan suatu argumen saja pada saat kita menerima suatu permasalahan, tapi kita juga harus tahu solusinya apa yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini ada langkah-langkah menyunting teks editorial, yaitu yang pertama membaca kalimat demi kalimat, ya, untuk menemukan kesalahannya, penggunaan ejaannya, lalu pilihan katanya, atau juga pola kalimatnya. Lalu membenarkan kesalahan penggunaan eja menggunakan kata tidak tepat atau memperbaiki kalimat yang tidak tepat. Lalu yang ketiganya adalah keterpaduan antar paragrafnya. Nah, di sini untuk yang keterpaduan antar paragraf sering tanpa sadar kita itu membuat satu cerita tapi tidak terfokus kepada suatu permasalahan. Contohnya, di atas ataupun di paragraf pertama, kita membahas tentang bagaimana cara kita hidup sehat. Tapi biasanya di akhir-akhir itu kita akan menceritakan ke topik yang lain. Nah, makanya ini mesti adanya suatu keterpaduan atau yang sering kita dengar yaitu bahwa setiap paragraf itu harus yang koheren ataupun yang kohesif, yaitu berarti antara ada keterpaduan ya dari setiap dari setiap paragrafnya. Lalu yang keempat adalah memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf yang tidak padu. Nah, tadi pada poin ketiga itu membicarakan tentang keterpaduan. Lalu yang keempatnya adalah yang sekiranya memang tidak tidak apa ya, tidak cocok dengan apa yang dibicarakan. Contohnya sangat menyimpang sekali. Sehingga pada saat kita ingin membuat suatu teks editorial ataupun kita membuat suatu cerita ataupun kita membuat suatu artikel itu diupayakan dulu kita membuat kerangkanya sehingga yang kita buat di sini tersusun secara sistematis. Nah, itu penjelasan dari Ibu tentang tes editorial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.